Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Handayani, kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi tentang briofita tumbuhan lumut. A. Tumbuhan lumut briofita. Briofita berasal dari bahasa Yunani yaitu brion yang berarti lumut dan phyton yang berarti tumbuhan. Lumut merupakan anggota kingdom Phrantae, tumbuhan yang paling sederhana. Lumut bisa dikatakan sebagai bentuk peralihan antara Pterophyta atau tumbuhan bertalus, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, dengan Corbophyta atau tumbuhan berkormus sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lumut biasanya juga dikenal sebagai moss. Cara hidup lumut. Lumut memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Sebagian besar merupakan tumbuhan terestrial atau hidup di daratan. Habitat lumut. Lumut biasanya berhabitat di tempat-tempat tertentu yaitu tanah, tembok, bebatuan lapuk, menempel di kulit pohon atau disebut juga dengan epifit, hidup di air atau hidrofit, tempat lembab atau higrofit. Contoh lumut higrofit. 1. Lumut gambut sphagnum. Contoh lumut di tanah yaitu lumut tanduk Anthoceros. Contoh lumut hidrofit yaitu lumut hati Rhiziocorpus natans. Contoh lumut epifit. Ciri-ciri tubuh lumut. Bentuk dan ukuran tubuh lumut. Tubuh lumut ada yang berbentuk lembaran, misalnya lumut hati Hephaticosphaed. Tumbuhan kecil dan tegak, misalnya lumut daun Bryopsida. Biasanya ada yang berukuran kecil memiliki tinggi sekitar 1-2 cm dan yang berukuran besar memiliki tinggi sekitar 20 cm. Reproduksi lumut terjadi secara aseksual vegetatif dan seksual generatif. Aseksual dengan pembentuknya spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora di dalam sporangium. Spora gemetofit. Pembentukan gemae Kopf, piala tenus, dan fragmentasi pemutusan sebagian tubuhnya. Seksual melalui fertilisasi pembuahan ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Zigot sporopit berumur 3-6 bulan. Klasifikasi lumut. 1. Hephaticosphaeda lumut hati. Ciri-ciri. Tumbuhan bertalus dengan tubuh berbentuk lembaran, pipih, dan berlobus. Umumnya tidak berdaun, Marsantia dan Lunararia. Namun ada juga yang berdaun, Jungermannia. Tumbuh mendatar dan melekat pada substrat dengan menggunakan rhizoidnya. Banyak ditemukan di tanah yang lembab, terutama daerah hutan hujan tropis. Namun ada juga yang tumbuh di permukaan air, Rhiziocorpus natans. Proses perkembangbiakan lumut hati. Daur hidup lumut, yaitu spora, protonema, antheridium, sperma, archegonium, ovum, zigot, embrio. Fase gemetofit, protonema, embrio. Sporogonium 2N, sporanium 2N, spora, fase sporofit. 2. Anthocetopsida lumut tanduk. Ciri-ciri biasanya disebut juga dengan hornwort. Berbentuk seperti lumut hati tetapi sporofitnya berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk dan mengandung kutikula. Sporofit tumbuh dari jaringan cawan archegonium. Setelah masak, ujungnya akan terbelah dua. Sporagonium memiliki benang-benang elater yang mengatur pengeluaran spora dan pada kapsulnya terdapat stomata. Ada yang berumah satu dan ada juga yang berumah dua. Cara berkembang biaknya. Pada kasus ini dijumpai cara berkembang biak secara aseksual dan seksual seperti pada lumut hati, yaitu 1. Perkembangbiakan secara aseksual, yaitu fragmentasi, pembentukan kuncup, gema, pembentukan umbi, tuber, pembentukan ujung tepi halus yang merupakan suatu cara untuk mempertahankan diri terhadap kekeringan. Peristiwa avospori, terbentuknya gemetofit tanpa melalui pembentukan spora. 2. Perkembangbiakan secara seksual dengan membentuk antheridium dan archegonium. Antheridium dan archegonium terkumpul pada suatu lekukan sisi atas talus. Zigot mula-mula membelah menjadi dua sel dengan satu dinding pisah melintang.
Sel yang di atas terus membelah yang merupakan sporagonium, diikuti juga oleh sel yang bawah yang membelah secara terus-menerus membentuk kaki sporagonium. Sporagonium kaki berfungsi sebagai alat penghisap. Bryopsida lumut daun merupakan lumut sejati. Ciri-ciri: tubuh berupa talus, warnanya hijau, hidup berkelompok, menempel pada tembok, batu, dan tanah, hidup di tempat yang lembab. Belum mempunyai jaringan pengangkut. Alat kelamin terdiri dari Antheridium jantan dan Antherigonium betina. Mempunyai sifat seperti busa, menyerap dan menahan air. Tubuh lumut daun seperti tumbuhan kecil yang tumbuh tegak. Tinggi pada umumnya 40 cm, tetapi ada juga yang mencapai 40 cm. Misalnya Phlytrichum. Tubuhnya merupakan kormus, dapat dibedakan yang memiliki bagian akar sederhana rhizoid, batang, dan daun. Rhizoid tersusun atas dari banyak sel multiseluler dan bercabang. Batang lumut bercabang-cabang dan ada juga yang tidak bercabang. Daun berukuran kecil dan tersebar di seluruh batang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.